Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini semakin mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan channel saya, channel Bang Gofil Official ya. Dan saya harapkan kepada teman-teman yang menonton video saya ini dan yang melakukan subscribe dan menyalakan loncengnya diberi kemudahan dan diberi kelancaran rezekinya. Oke, amin ya. Oke, kita lanjut ya berikutnya. Di next video ya, di next materi berikutnya itu dari channel Bang Gofil Official. Kali ini ya mungkin ini ya seperti yang pernah saya survei ya di komen-komen video saya sebelumnya, dan juga saya lihat ya di grup-grup pinjol gitu ya. Banyak ya nasabah-nasabah itu bertanya ya gitu ya. Pertanyaannya, apakah semua pinjol ilegal ya pinjaman online ilegal maupun legal itu memiliki yang namanya debt collector lapangan gitu. Ya, mungkin teman-teman semuanya mungkin bertanya seperti itu ya teman-teman ya. Saya galbay ini Pak, saya galbay beberapa aplikasi yang legal maupun ilegal, dan yang ada di di pikiran teman-teman semuanya itu adalah ketakutan ya akan didatangi oleh debt collector tersebut gitu ya, akan disamperin ya. Debt collector itu akan datang seperti halnya debt collector pinjaman yang offline gitu ya, seperti koperasi mungkin ya. Itu datang seperti itu gitu. Dan lagi ya perlu teman-teman harus ketahui ya, metode kerja ya itu untuk pinjol ini itu sangat berbeda teman-teman, sangat berbeda dengan pinjaman online pinjaman offline gitu ya, seperti koperasi ya, dan gitu kan, sangat berbeda teman-teman ya. Biasanya kalau debt collector dari pinjol ini gitu ya, dia akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi mereka tidak akan pernah datang secara mendadak ya, ataupun secara spontan. Itu tidak akan pernah teman-teman ya, baik itu yang udah terdaftar di OJK gitu ya. Mereka tidak akan pernah datang secara spontan, itu tidak akan pernah datang teman-teman. Jadi mereka akan mengkonfirmasikan, biasanya itu seperti pernah saya seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, itu biasanya ya debt collector sebuah APK pinjol itu akan memberikan surat kepada nasabahnya terlebih dahulu gitu ya. Mungkin dalam 1 tahun nasabahnya gagal bayar ya, jadi mereka akan mengirimkan beberapa surat gitu bahwa mereka akan mendatangi lokasi Anda gitu ya. Dan itu juga mereka juga akan melihat ya lokasi Anda itu seberapa jauh gitu dari jangkauan mereka gitu ya. Misalkan ya mereka Anda berada di daerah Kalimantan mungkin ya, di daerah Samarinda kita katakan begitu. Sementara akan terpusat dari pinjol APK pinjol yang tempat Anda melakukan pinjaman itu jauh dari lokasi Anda, misalkan di Jakarta ya, atau mungkin di daerah Medan ya, Sumatera Utara mungkin ya. Mereka akan melihat dulu ya list dari jumlah nasabah yang ada di situ gitu. Gitu ya. Walaupun tipis kemungkinan mereka datang gitu ya, tapi segala kemungkinan itu pasti ada teman-teman ya. Apalagi kalau di daerah Kalimantan mungkin dia punya kantor cabangnya, mungkin seperti kita katakan mungkin seperti ini ya, Aku Laku dan Home Credit gitu ya. Itu dia memiliki debt collector lapangan teman-teman ya, yang pasti di Jawa dia udah pasti ada gitu. Jawa dia udah pasti ada. Untuk di daerah lain-lainnya itu seperti Kalimantan, Sulawesi ya, itu mereka memang ada ya, tapi ya untuk saat ini belum ada laporan ya dari teman-teman ya bahwa ada mereka yang di daerah terpencil gitu ya didatangi oleh debt collector dari pinjaman online ini gitu, belum ada gitu. Kebanyakan yang terjadi itu ada di daerah kota-kota besar ya, seperti Jakarta ya, Bandung gitu ya, Surabaya gitu, Semarang gitu, Palembang ataupun Medan gitu ya. Tapi yang untuk di Sumatera ya,
itu hanya di Medan kota ya yang pernah didatangi oleh debt collector itu ya. Kalau daerah lain itu nggak pernah teman-teman ya. Jadi intinya untuk jangkauan dari debt collector lapangan ini dia hanya ada di kota-kota tertentu gitu. Walaupun yang pernah saya berdasarkan rilis yang saya terima ya dari teman-teman gitu ya, dan dari saya lihat di OJK juga gitu ya, yang ada yang pasti yang ada debt collector lapangan itu hanya 3 ya teman-teman ya kalau untuk saat ini gitu. Yang pertama itu Home Credit Indonesia, ini udah pasti ada dia ya, ada dia. Yang pasti di daerah Jawa itu di Jakarta ya, itu dia udah pasti ada gitu. Dan juga di daerah Sumatera ya, 2 itu, Sumatera dan Jawa itu ada Home Credit ini untuk debt collector lapangannya gitu. Meskipun di Sumatera ya itu bisa dibilang itu minim lah gitu ya, untuk debt collectornya datang ke rumah itu belum ada laporan gitu ya. Yang kebanyakan terjadi itu kan di daerah Jawa, di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung ya itu. Nah itu sudah pernah itu didatangin oleh debt collector dari baik Home Credit gitu ya. Nah itu. Yang kedua lagi ada yang namanya Aku Laku ya, Aku Laku. Ini udah tersebar ya di seluruh Jawa dan Sumatera juga ini Aku Laku ini ya. Karena di Aku Laku ini dia sekarang bukan aja hanya bergerak di bidang pinjol gitu ya, dia juga bergerak di bidang kredit untuk produk-produk online gitu ya, produk-produk online seperti mungkin kita bisa membeli handphone di sini secara kredit mungkin ya. Kita bisa membeli gitu. Pokoknya secara kredit mereka menawarkan pembelian barang secara kredit gitu ya. Nah, itu banyak sekali sih di Aku Laku ini. Ya menurut saya ini Aku Laku ini fintech yang sangat sangat lengkap kalau menurut saya. Dia juga dilengkapi oleh surat izin dari OJK juga ada gitu ya, Aku Laku gitu. Nah, ini juga ada debt collector lapangannya teman-teman. Ada debt collector lapangannya, tapi tetap mereka juga beroperasi itu yang saat ini yang udah didatangi oleh debt collector Aku Laku ini ada di Jawa dan Sumatera, antara 2 kota, antara 2 pulau itu yang baru udah pernah didatangin gitu ya. Nah, kalau untuk di daerah di luar dari pulau Jawa dan Sumatera itu ya saya rasa belum pernah ada gitu ya, karena kita lihat dulu ya jangkauannya, dan juga mereka juga akan melihat ya dari cash flow perusahaan mereka ya, apakah mungkin mereka mendatangi daerah yang sangat jauh seperti itu gitu. Apalagi kalau dia nasabahnya ada di Papua kan, mereka akan berpikir kan gimana caranya, berapa lagi yang harus mereka keluarkan ya, anggaran mereka gitu. Nah gitu. Jadi untuk nasabah pinjol yang ada di luar dari Pulau Jawa dan Sumatera itu ya nggak perlu khawatir gitu ya. Sedangkan di Sumatera aja belum secara keseluruhan didatangin oleh debt collector dari pinjol ini gitu. Hanya di Medan ada itu, di Medan. Nah di Medan ada, mungkin ya di kota-kota besar lah gitu. Kalau dia akan datang itu pada nasabahnya itu di kota-kota tertentu, kota-kota terbesar gitu ya, kota terbesar gitu. Nah itu Aku Laku ya. Ini juga ada debt collector lapangannya, terutama untuk daerah Jawa dan Sumatera gitu ya. Kita lanjut lagi, yang berikutnya itu Kredivo ya. Nah 3 APK ini yang udah ada debt collector lapangannya. Nah, ini juga ada nih Kredivo ya. Kredivo ini ya teman-teman bisa lihat ya. Ini setiap kita kita melakukan kunjungan ya, atau kita mengunjungi ya, seperti toko-toko komputer ya, toko-toko apalagi itu yang menyediakan kredit gitu ya, pembelian secara kredit, itu pasti ada yang namanya Kredivo di situ kan. Nah ada kan namanya Kredivo yang mereka tawarkan secara Kredivo atau apa gitu kan pembeliannya gitu. Nah jadi Kredivo ini bisa dibilang dia udah punya debt collector lapangan juga teman-teman ya. Untuk di Jawa dan Sumatera itu dia udah ada gitu ya, udah ada. Dan tentunya yang udah ada debt collector lapangan ini ya mereka
kemungkinan besar ya akan datang gitu ya. Nah, jadi mereka akan melihat juga kondisi apa jangkauan dari tempat nasabah pinjol itu gitu. Apakah memungkinkan mereka untuk mengunjunginya gitu ya. Nah, mereka akan melihat itu gitu. Jadi mereka tidak akan langsung datang ya secara spontan, itu tidak mungkin gitu. Mereka akan mengirim ya, pertama mereka mungkin melalui handphone ya, menelpon Anda, atau mungkin mereka akan mengirim surat gitu kepada Anda gitu. Nah gitu ya kalau untuk pinjol ilegal, pinjol legal yang udah OJK gitu, udah surat izin juga. Nah, selain dari 3 APK yang saya sebutkan ini, itu sudah dipastikan tidak ada ya, debt collectornya sudah tidak ada, tidak mungkin. Pastikan tidak ada ya. Jadi untuk pinjol ilegal ya, apapun bentuknya itu mereka tidak akan pernah datang ke tempat Anda. Sampai tahun monyet pun mereka nggak akan pernah datang gitu ya. Pernah saya katakan dulu kan. Nah itu, jadi itulah dia ya untuk debt collector pinjol legal yang hanya 3 ya yang ada gitu. Itu tersebar di daerah Jawa dan Sumatera itu terutama gitu. Nah gitu. Lalu muncul pertanyaan dari teman-teman ya, waduh Pak, ini kalau memang ada di Jawa dan Sumatera, saya di Sumatera ini Pak, bagaimana cara menghadapinya Pak? Ya saya udah galbay ini Pak, udah 5 bulan mungkin teman-teman bertanya seperti itu ya. Apakah saya akan didatangi oleh debt collector itu Pak, di kantor ataupun di rumah Pak ya? Nah gitu ya. Jadi teman-teman yang pertama ya, menyikapi kondisi seperti ini ya, pertanyaannya seperti ini. Yang pertama teman-teman, kelola dulu mentalnya. Itu pernah saya katakan ya, yang namanya pinjaman ya, namanya utang itu adalah wajib teman-teman ya kan. Tapi kita tidak wajib membayar bunga itu, dan kita tidak wajib membayar bunga yang sangat riba itu. Kita cukup bayar pokoknya saja gitu. Walaupun kita udah telat berapa tahun gitu ya, udah berapa bulan ya, tuh jumlah bunga kita udah membengkak gitu ya, kita tetap tidak membayar itu. Kita tetap membayar utang dan kewajiban pokok kita berapa gitu. Nah, memang risikonya kalau kita membayar uang pokoknya saja, utang pokoknya saja ya, otomatis teman-teman untuk nilai dari penilaian dari mereka terhadap Anda itu akan minus gitu ya. Dan Anda ketika melakukan pinjaman lagi di aplikasi tersebut itu udah sangat susah ya untuk jebolnya gitu. Berbeda kalau Anda membayar tepat waktu ya, sebelum jatuh tempo ya, mungkin Anda akan diberi kepercayaan terus gitu ya. Itu aja sih kekurangannya gitu. Ataupun juga dampaknya seperti itu gitu. Nah gitu. Jadi nggak ada hal yang lain gitu ya. Cuman teman-teman cukup membayar pokoknya saja jika teman-teman sudah jatuh tempo atau sudah galbay gitu. Itu wajib teman-teman pelajari itu gitu ya. Lakukan hal itu gitu. Jangan bayar bunganya gitu. Walaupun teman-teman sudah membayar bunganya ya dan semuanya, kecil kemungkinan teman-teman untuk melakukan pinjaman lagi gitu, karena menurut penilaian mereka teman-teman udah nggak bisa dipercaya gitu ya. Nah gitu. Jadi cara untuk menghadapi debt collector itu ya, yang pertama gitu ya, ini perlu teman-teman pelajari ya. Ya, walaupun nanti misalkan ya teman-teman mungkin didatangi oleh debt collector lapangannya, saya mau datang ke rumah Pak gitu ya, mungkin dari Kredivo mungkin ya. Bu, Pak, assalamualaikum Pak, Bu, saya udah ada di jalan mau datang ke rumah. Mungkin mereka sudah datang ya gitu ya, dalam posisi mereka udah datang. Yang pertama teman-teman, bahwa ini yang wajib poin-poin yang wajib teman tanyain gitu ya. Yang pertama, tanyakan tanda pengenal dia gitu, atau identitasnya gitu ya. Nah, itu wajib teman tanya sebelum mempersilahkan debt collector itu datang ke rumah Anda atau ke kantor Anda gitu. Ya, silakan tanya dulu. Ini dari mana ya Pak gitu, tanya. Ini tanda pengenalnya mana? Dan saya minta surat tugasnya. Nah, nanti teman-teman cocokkan surat tugas dan identitas dia gitu, yang debt collector lapangan itu. Itu wajib teman tanya, nggak ada cerita. Ya kalau mereka berkelit ya sudah, kalian usir aja gitu. Ya, usir aja dia, mungkin orang yang tidak bertanggung jawab itu, usir aja gitu. Tapi kalau memang mereka sanggup menunjukkan, berarti silakan masuk yang namanya baik gitu kan teman-teman, seperti menerima tamu gitu ya.
Gitu. Nanti dia debt collector lapangan itu pasti akan memberikan solusi kepada teman-teman gitu ya. Memang tugas mereka seperti itu, sesuai dengan OJK mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan gitu. Gitu. Jadi mereka nanti akan bertanya nanti bagaimana ini pelunasannya Bu, ini mungkin diberi apa keringanan atau seperti apa nanti kan. Itu silakan teman-teman tanyakan nanti jika mereka datang ke rumah Anda ya. Itu. Jadi negosiasinya itu teman-teman perlu tekankan kepada mereka, teman-teman hanya bisa membayar pokok utangnya saja, dah itu aja selesai gitu ya. Gitu. Jadi minta kemudahan itu aja. Kalaupun dia bilang oke, siap, teman-teman bisa mengajukan lagi plan berikutnya. Wah, saya bisa bayar pokok utangnya dengan cara mencicil, mungkin seperti itu ya. Gitu, agar nanti kan ini kalau yang pinjol legal ya seperti Home Credit, Kredivo dan Aku Laku itu kalau kita galbay ya itu otomatis berpengaruh di BI checklist kita, udah kena pasti. Itu kita kan untuk menghindari itu. Jadi kalau memang mereka datang ke rumah Anda ya udah lakukan itu aja gitu, minta negosiasi untuk membayar pokok utangnya saja berapa, udah itu aja gitu. Walaupun nggak mampu juga ya coba dibantu gimana cara untuk dicicil aja utangnya gitu, untuk uang utang pokoknya saja gitu kan. Gitu. Ini rasanya itu sangat simpel teman-teman menurut saya gitu ya. Jadi teman-teman jangan dipersulit lah dirinya gitu ya, ditanamkan dalam diri itu wah ini kan terjadi hal yang enggak, itu tidak akan mungkin ya. Mereka akan datang tempat Anda dengan baik-baik kalau debt collector pinjol legal ya. Kalau untuk pinjol ilegal ya itu nggak mungkin, sampai tahun monyet nggak akan datang dia. Itu saya pastikan gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman lihat ya kondisinya jatuh, dan apabila terjadi pelanggaran ya mungkin di situ debt collectornya melakukan hal yang brutal gitu ya, seperti membentak Anda gitu, harus menjual apa yang ada di rumah Anda hari itu juga. Jangan teman-teman jangan segan-segan untuk melapor ke RT setempat gitu, langsung aja lapor. Kalau ada Polres terdekat langsung lapor Polres, sudah selesai debt collector itu gitu ya. Gitu ya. Jadi itu aja caranya gitu. Ini yang terakhir ya, yang pertama, ini poin pertama itu wajib ya, tanyakan tanda pengenal dulu sama surat tugasnya gimana gitu. Dan yang ini juga poinnya juga perlu ini negosiasi ya, negosiasi juga. Ini perlu semua ini. Tapi teman-teman tetap lihat apabila terjadi pelanggaran ya, apabila mereka datang dengan cara marah-marah, kasar dan sebagainya gitu, teman-teman wajib lapor ke RT. Silakan lapor Polres ya, bahwa terjadi pelanggaran terhadap Anda gitu yang dilakukan oleh debt collector lapangan dari ini gitu. Itu ya teman-teman ya, itu wajib teman-teman perhatikan ini ya, poin-poin ini perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Gitu ya. Ya udah, saya rasanya itu teman-teman ya, mungkin sedikit dari saya mungkin tentang berapa pinjol ya yang ada di lapangan ya, terbaru ya, rilis terbaru 2021 ini. Mungkin bisa menjadi pedoman dan masukan buat teman-teman semuanya. Dan cara menghadapi DC lapangannya seperti inilah ya, yang bisa teman praktekkan nantinya di lapangan gitu ya, apabila terjadi hal yang benar-benar tidak teman-teman inginkan gitu kan. Gitu. Gitu. Mungkin ada pertanyaan ya seputar video ini, mungkin bisa langsung di deskripsi ya, langsung di komen video ini gitu. Gitu. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semua.